Assalamualaikum, halo anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ifat pada pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran kedua ya. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi air bagi makhluk hidup. Dapat kita ketahui bahwa begitu pentingnya air bagi kehidupan kita ya anak-anak. Kita harus selalu bersyukur karena air senantiasa tersedia di bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apa itu siklus air? Siklus air ini merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Berikut merupakan proses siklus air: evaporasi, presipitasi, kemudian kondensasi. Evaporasi atau penguapan merupakan air di permukaan bumi yang mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, presipitasi atau pengendapan merupakan titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian, kondensasi atau pengembunan merupakan uap air di atmosfer yang mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Yuk, sekarang kita perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Kemudian, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan dan proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Nah, anak-anak, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, anak-anak, itulah pembahasan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai berjumpa lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.